Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nabila Kafia, NIM 2104218. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan materi tentang bentuk-bentuk komunikasi untuk memenuhi tugas mata kuliah komunikasi dan advokasi kebijakan. Langsung saja. Pertama, komunikasi verbal. Komunikasi verbal adalah bentuk komunikasi yang disampaikan menggunakan kata-kata, baik secara lisan maupun tertulis. Komunikasi verbal dapat dilakukan melalui interaksi langsung dengan orang lain atau melalui media, seperti telepon, email, atau teks. Komunikasi verbal memiliki tata bahasa yang terstruktur dan mudah dipahami, serta memiliki karakteristik yang sederhana, pendek, dan langsung. Contoh komunikasi verbal. Yang pertama, berbicara. Berbicara adalah bentuk komunikasi verbal yang paling umum. Orang-orang berbicara untuk menyampaikan informasi, gagasan, atau perasaan mereka kepada orang lain. Yang kedua, menulis. Menulis adalah bentuk komunikasi verbal lain yang umum. Orang-orang menulis untuk menyampaikan informasi, gagasan, atau perasaan mereka kepada orang lain. Yang ketiga, telepon. Telepon adalah alat komunikasi verbal yang memungkinkan orang-orang untuk berbicara satu sama lain dari jarak jauh. Yang keempat, video call. Video call adalah alat komunikasi verbal yang memungkinkan orang-orang untuk melihat dan berbicara satu sama lain dari jarak jauh. Yang kedua, selanjutnya komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal adalah proses penyampaian pesan tanpa menggunakan kata-kata melalui penggunaan bahasa tubuh termasuk kontak mata, ekspresi wajah, gerakan tubuh, dan bahasa isyarat. Komunikasi verbal nonverbal mendominasi berlangsungnya suatu komunikasi, dan banyak studi menemukan bahwa ia mendominasi komunikasi verbal. Contoh komunikasi nonverbal. Yang pertama, bahasa tubuh. Bahasa tubuh adalah komunikasi nonverbal yang menggunakan gerakan tubuh seperti ekspresi wajah, kontak mata, dan gestur. Selanjutnya, yang kedua, ekspresi wajah. Ekspresi wajah adalah komunikasi nonverbal yang menggunakan ekspresi wajah untuk menyampaikan emosi. Kontak mata. Kontak mata adalah komunikasi nonverbal yang menggunakan mata untuk menunjukkan perhatian atau minat. Yang keempat, gestur. Gestur adalah komunikasi nonverbal menggunakan gerakan tangan atau lengan untuk menyampaikan informasi. Yang kelima, simbol adalah komunikasi nonverbal yang menggunakan gambar atau benda untuk mewakili sesuatu. Selanjutnya, komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal adalah komunikasi antara dua individu atau lebih yang saling berinteraksi dan saling memberikan umpan balik satu sama lain. Komunikasi interpersonal dapat berlangsung secara tatap muka atau media, dan biasanya feedbacknya langsung diketahui. Proses komunikasi interpersonal melibatkan komunikator, pesan, saluran komunikan, dan umpan balik atau feedback. Contoh interpersonal. Yang pertama, percakapan. Percakapan adalah komunikasi interpersonal yang paling umum. Orang-orang berbicara satu sama lain untuk menyampaikan informasi, gagasan, atau perasaan mereka. Yang kedua, wawancara. Wawancara adalah komunikasi interpersonal di mana satu orang mengajukan pertanyaan kepada orang lain untuk mendapatkan informasi. Yang ketiga, diskusi. Diskusi adalah komunikasi interpersonal di mana dua orang atau lebih membahas satu topik. Yang keempat, debat. Debat adalah komunikasi interpersonal di mana dua orang atau lebih beradu argumen tentang suatu topik. Selanjutnya, komunikasi massa. Komunikasi massa adalah komunikasi melalui media massa, baik cetak maupun elektronik, yang dikelola oleh satu lembaga atau orang yang dilembagakan kepada khalayak yang luas atau masyarakat umum. Komunikasi massa dapat ditunjukkan kepada khalayak yang luas dan tersebar, dan pesan itu disebarkan melalui media massa seperti surat kabar, majalah, televisi, film, atau gabungan di antara media tersebut. Contoh komunikasi massa. Yang pertama, televisi. Televisi adalah alat komunikasi massa yang memungkinkan orang-orang untuk menonton program dan iklan. Yang kedua, radio. Radio adalah alat komunikasi massa yang memungkinkan orang-orang untuk mendengarkan program dan iklan. Yang ketiga, surat kabar. Surat kabar adalah alat komunikasi massa yang memungkinkan orang-orang untuk membaca berita dan informasi. Yang keempat, majalah. Majalah adalah alat komunikasi massa yang memungkinkan orang-orang untuk membaca artikel dan informasi tentang berbagai topik. Yang kelima, internet.
Internet adalah alat komunikasi massa yang memungkinkan orang-orang untuk mengakses informasi dan berkomunikasi dengan orang lain di seluruh dunia. Selanjutnya, komunikasi publik. Komunikasi publik adalah komunikasi strategis yang berorientasi kepada si pembicara atau sumber yang berhubungan dengan sejumlah orang yang berada dalam sebuah organisasi atau yang di luar organisasi. Secara tatap muka atau melalui media, komunikasi publik dapat didefinisikan sebagai kegiatan yang menggunakan berbagai teori dan strategi komunikasi untuk mempengaruhi khalayak luas dengan cara-cara yang dapat diukur. Adapun contoh-contoh komunikasi publik, yang pertama pidato, presentasi, kuliah. Pidato adalah komunikasi publik di mana satu orang berbicara kepada khalayak ramai tentang suatu topik. Presentasi adalah komunikasi publik di mana satu orang menyampaikan informasi kepada khalayak ramai. Selanjutnya kuliah adalah komunikasi publik di mana seorang dosen menyampaikan informasi kepada mahasiswanya. Adapun kesimpulan dari materi tersebut, komunikasi adalah proses yang kompleks dan penting dalam kehidupan manusia. Ada banyak bentuk komunikasi yang berbeda dan setiap bentuk memiliki tujuan dan manfaatnya sendiri. Memahami berbagai bentuk komunikasi dapat membantu kita untuk berkomunikasi secara lebih efektif dalam berbagai situasi. Sekianlah presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.